Hai semua, balik lagi bareng gue David Pakswal di Youth Ministry ID, di mana di sini kita akan ngejelasin ke lo tentang tips-tips dan segala macam resources yang bisa lo pakai untuk melayani anak muda lo di gereja, untuk anak remaja atau anak pemuda. So today kita akan ngomongin tentang masih kayak minggu kemarin. Kalau lo belum lihat video gue yang minggu kemarin tentang dibilang wawancara gue terhadap satu orang pionir pelayanan pemuda di Indonesia, salah satu pelayan pemuda yang udah punya credential luar biasa dan punya pengalaman pelayanan selama lebih dari 20 tahun di Indonesia, lo perlu cek dia di description dari video ini. Seorang yang akan lo saksikan sebentar lagi adalah seorang dari Amerika Serikat yang melayani anak muda di Indonesia selama 28 tahun. Dan lo akan lihat bahwa beliau adalah orang yang sangat kompeten dalam bidangnya karena sudah melayani cukup lama. Beliau terlibat bukan hanya dalam pelayanan gereja tetapi dalam pelayanan komunitas anak muda, di mana di situ bukan hanya terdiri dari orang-orang Kristen saja, tetapi orang-orang non-Kristen juga ikut hadir, dan bagaimana dia mengembangkan pelayanan anak mudanya untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan kalian perlu perhatikan dia sehingga kalian bisa dapetin banyak hal-hal yang akan berguna untuk pelayanan anak muda lo. Jadi mari kita saksikan. Beliau namanya adalah Bapak Barry Jordan. Dan jangan kaget kalau dia punya aksen sedikit-sedikit Papua, karena kayaknya sekarang dia lebih Papua daripada Amerika. Nama saya Barry seperti blueberry, strawberry. Nama Fam Jordan seperti Michael Jordan. Itu khususnya untuk David. Dan saya dengan keluarga, ibu dan 3 anak, melayani di Papua selama 28 tahun. Waktu saya dipanggil, saya sedang pendidikan dan pemain bola. Jadi saya pendidikan bola. Jadi saya masuk pelayanan dengan pola pikir sebagai pemain bola. Saya pikir bahwa dengan talenta saya, dengan tantangan yang ada, saya bisa hantam dan saya bisa menang. Tapi saya lihat beda pola pikir untuk pelayanan daripada menangkan satu kompetisi. Dan yang Tuhan ajari saya bahwa yang paling penting bukan apa yang saya buat bagi Tuhan, tetapi apa yang Tuhan buat di dalam dan melalui saya. Baru di situ saya bisa dikatakan belajar mengenai melayani Tuhan. Itu paling penting buat saya dalam hidup saya. Kalau saya melihat di situ, mungkin yang paling utama, kalau kita hanya melayani pemuda seolah dia menjadi objeknya saja, orang yang mengajar belum tentu dia mau terima apa saja. Karena dia tidak ada pelayanan selanjutnya yang dia tanggung. Selalu bisa dikatakan orang yang kita didik harus menjadi seperti orang di tengah. Dia harus ada tanggung jawab untuk mengajar orang lain supaya apa yang saya ajari dia bukan hanya teori tetapi menjadi praktis. Jadi untuk betul-betul meningkatkan pemuda, dia harus ada tanggung jawab di bawah supaya ada accountability di atas. Tanpa 2 hal itu, kita malas. Jadi mungkin itu ciri yang paling pertama. Kalau yang kedua, kami membentuk satu persekutuan namanya Pusat Latihan Kepemimpinan. Kalau di gereja sering saya dengar pemuda adalah pemimpin masa depan, tetapi tidak pernah diberi kesempatan untuk kembangkan kepemimpinan. Yang kami buat adalah berikan kesempatan sebelum mereka pemimpin, karena dengan belajar dan latih mereka akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi sebenarnya hanya berikan mereka kesempatan atau tanggung jawab lagi, dan pasti mereka meningkat di situ. Kalau yang ketiga saya hanya bilang kata tantangan. Kalau tidak ada tantangan, orang malas. Jadi kita harus berikan mereka tantangan, berikan kepada mereka pelayanan. Bilang, kamu akan seperti saya, contoh saja. Kami mulai mencetus satu pelayanan lembaga. Pemuda bilang, oh pasti Bapak akan pergi. Saya bilang, oh tidak, kalian yang bisa. Aduh Bapak, kami belum bisa. Saya bilang, saya ajari kalian, kalian pergi.
Mereka pergi lembaga, habis itu ada yang bel dan bilang, "Bapak, mereka panggil saya Ibu Pendeta." Luar biasa pelayanan. Jadi dengan tantangan begitu, mereka meningkat. Mungkin itu saja. Saya tidak akan sebut terlalu namanya menyakitkan, karena bilang saja kita harus belajar sabar. Semua orang dalam proses. Jadi belum bisa dibilang sempurna. Mungkin hanya yang kita butuh, dan kenapa kita melayani dengan pemuda itu, karena pemuda itu fleksibel. Masih bisa dibentuk, masih bisa. Jadi kalau saya katakan jarang saya kecewa dengan pelayanan pemuda, walaupun itu dibilang belum berhasil atau lain, karena saya tahu masih di dalam proses. Kalau orang sudah baku, sudah menjadi kepala batu dan tidak bisa dirubah, nah itu yang orang yang mengecewakan. Tetapi dengan pemuda bisa dikatakan selalu ada harapan, karena mereka selalu terbuka untuk dibentuk. Izinkan pemuda menjangkau pemuda. Artinya memberdayakan mereka, dan dengan kreativitasnya izinkan mereka untuk memikirkan cara dan metode yang paling cocok. Kadang-kadang kita sudah berikan kepada mereka satu metode, satu pola yang laku untuk orang tua, dan kita seperti harap pemuda pakai yang sama itu, tetapi kita lihat tidak ada hasil. Jadi kita harus lepaskan atau membebaskan pemuda untuk memakai metode yang mereka tahu cocok untuk menangkan pemuda lain, dan izinkan mereka untuk tanggung jawab full di situ. So, gimana pendapat lo tentang video ini? Kasih komen lo di bawah di bagian komen, dan kasih tahu ke gue kalau lo pingin denger tentang hal-hal yang lain lagi, atau isu-isu atau topik-topik apa yang perlu dibahas di sini untuk ngebantu lo untuk melayani pelayanan anak muda lo. Thank you for watching. Sekali lagi gue minta lo untuk kalau lo belum subscribe, silakan subscribe. Kalau lo bisa ngasih jempol like, tolong taruh jempol lo itu di bawah. Dan kalau lo pingin share ke orang lain, silahkan share video ini ke orang lain, siapa tahu mereka ngebutuhin. Thank you.